Komando Operasi Khusus Amerika Serikat Jenderal Brian Fenton di Istana Merdeka. Pada kesempatan tersebut, Jenderal Fenton menyerahkan medali kehormatan US Special Operations Command kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Jenderal Fenton menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membawa kemitraan yang tak ternilai antara kedua negara, khususnya dengan pasukan operasi khusus. Menurut Jenderal Fenton, melalui kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner, hubungan bilateral kedua negara meningkat. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetya Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Penyerahan medali kehormatan US Special Operations Command kepada Presiden Prabowo menjadi catatan bahwa advokasi Presiden Prabowo untuk peningkatan langkah keamanan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perjuangan global melawan ancaman yang muncul sekaligus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan. Meski memicu penolakan, namun Pemprov Jakarta tetap akan merelokasi pedagang pasar hewan Barito. Relokasi dilakukan karena Pemprov akan menggabung 3 taman, yakni Taman Langsat, Taman Barito, dan Taman Loser. Sejumlah pedagang di Jalan Barito, Jakarta Selatan memilih bertahan dan menolak relokasi. Mereka beralasan belum ada surat resmi dari Pemprov Jakarta. Selain pedagang burung, terdapat juga pedagang buah dan aneka ragam makanan yang masih menjajakan dagangannya. Mereka memilih untuk tidak mengosongkan kiosnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut relokasi pasar Barito akan jalan terus. Pedagang pun telah menandatangani persetujuan untuk pindah pada tanggal 3 Agustus. Ketika pemerintah Jakarta sudah memutuskan dan kami mempersilahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya sudah melakukan sosialisasi, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tanggal 3 ini adalah batas terakhir dan kami akan dalam waktu dekat menyelenggarakan groundbreaking sehingga dengan demikian hal yang berkaitan dengan pasar burung di Pasar Barito itu saya sudah meminta kepada jajaran pemerintah daerah Jakarta Selatan untuk menyelesaikan dan saya yakin akan selesai. Relokasi pedagang burung di Jalan Barito dilakukan lantaran adanya proyek penggabungan Taman Ayudhya, Taman Langsa, dan Taman Loser. Nantinya taman ini akan bebas dari aktivitas jual beli. Tim Liputan iNews melaporkan. PT MNC Life Assurance dan PT MNC Asuransi Indonesia melakukan kerjasama strategis dengan PT Kacamatamu Indonesia Sukses dalam hal pemberian perlindungan asuransi. Kini masyarakat pengguna kacamata akan mendapat perlindungan asuransi jiwa hingga kerusakan produk yang diberikan MNC Insurance Business Group. MNC Insurance Business Group melalui PT MNC Life Assurance dan PT MNC Asuransi Indonesia resmi melakukan penandatanganan kerjasama strategis dengan PT Kacamatamu Indonesia Sukses. Dengan adanya kerjasama ini, setiap pelanggan Kacamatamu secara otomatis akan mendapatkan sejumlah manfaat perlindungan tanpa dikenakan biaya tambahan, mulai dari pergantian produk kacamata yang rusak dari MNC Insurance selama 6 bulan dengan yang baru, hingga perlindungan asuransi jiwa akibat kecelakaan dari MNC Life selama 1 tahun penuh. Kolaborasi ini membuktikan bahwa proteksi asuransi bisa hadir lewat aktivitas sehari-hari. Melalui pembelian kacamata di Kacamatamu, pelanggan langsung mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dan asuransi produk. Ini merupakan bentuk nyata inovasi kami agar asuransi makin dekat dan relevan dengan gaya hidup masyarakat. Tentu kami berharap kolaborasi seperti ini bisa menginspirasi sinergi-sinergi lainnya dengan kami untuk sektor-sektor lain. Kacamatamu akhirnya bekerja sama dengan MNC Insurance dan MNC Life. Tujuannya ya untuk kita bisa selalu menambahkan nilai lebih untuk customer. Jadi kita nggak cuma jualan produk optical aja, tapi juga pengen memberikan perlindungan lebih ke customer gitu. Kita kasih proteksi untuk barangnya. Kalau ada kerusakan bisa langsung diklaim gitu dalam waktu 6 bulan. Sama satu lagi juga kita kasih asuransi jiwa. Momen kerjasama ini menjadi tonggak awal yang menyatukan proteksi asuransi dan kebutuhan gaya hidup masyarakat urban secara praktis dan terjangkau. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Ribuan petugas pemadam kebakaran dan warga dikerahkan untuk mengatasi kebakaran hutan yang melanda wilayah utara Portugal. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.
isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindonews TV, Beyond Headlines. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindonews TV. Kita beralih ke olahraga, pemirsa. Tim nasional putri Indonesia bertolak ke Vietnam untuk bersiap menjalani turnamen ASEAN Women's Championship 2025. Skuad Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Thailand, dan juga Kamboja. Tim nasional putri Indonesia bertolak ke Vietnam melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk bersiap mengikuti turnamen ASEAN Women's Championship 2025. Skuad Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Setelah menjalani pemusatan latihan, Estella Lupati dan kawan-kawan sudah siap menghadapi turnamen ini dan siap bekerja keras. Mungkin untuk persiapannya di tim kita ini udah insya Allah udah berusaha semaksimal mungkin, udah menikmati latihan-latihan dan tesnya selama kemarin kita di Bogor. Dari pelatih juga udah banyak menginstruksikan beberapa taktikal atau misalkan kayak set piece dan lain-lain, itu udah berjalan dengan lancar dan ya kita sudah siap untuk mengikuti turnamen. Mungkin kalau kita lihat di lawan ya Thailand dan Vietnam, Kamboja juga bisa dibilang lawan yang tidak mudah. Cuma mungkin kita punya mentality dan punya kerja keras serta kekuatan tim yang selalu kita bangun setiap hari di saat latihan, itu menjadi modal kita untuk menghadapi. Pada laga perdana 6 Agustus, Indonesia akan menghadapi Thailand. 3 hari berselang, skuad Garuda Pertiwi akan menghadapi tuan rumah Vietnam dan ditutup laga melawan Kamboja pada 12 Agustus. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional. Hanya di sindonews.com. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.